Sambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, peserta didik sekalian, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ini diawali dari peta konsep. Peta konsep ini seperti rangkuman atau alur. Ini nanti akan kita perjelas pada keterangan-keterangan berikutnya. Baik, kita mulai. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingatkan kepada para peserta didik sekalian, mari kita selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, ini ada gambar laut ya. Apa yang tergambar pertama kali di benak kalian ketika mendengar kata laut? Mungkin yang tergambar dalam benak kita pertama kali adalah air. Hamparan air yang luas ataupun air yang bergelombang. Air bergelombang ini kita sebut dengan ombak. Lantas apa hubungan antara ombak dengan pembelajaran kali ini? Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada gambar ombak. Di sini ada gambar lebah. Di sini ada burung kalibri dan di sini ada bandul. Bandul ini selalu bergerak ya, anak-anak ya. Bergerak, kita lihat ini ada kursor saya, silakan diperhatikan. Ini bergerak maju mundur ya anak-anak ya. Kemudian ini sayap burung ini juga bergerak atau bergetar dalam bahasa pembelajaran kali ini. Bergetar, bergerak, maju mundur. Ini juga sayap lebah ini bergerak, maju mundur. Ini yang kita katakan dengan getaran. Sedangkan di sini, ini ada ombak. Nanti apa itu ombak, kita pelajari berikutnya. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Gambar apa anak-anak ini? Ini gambar orang memberi bunyi kepada anaknya memakai alat benang. Nah, ternyata bunyinya bisa merambat melalui benang. Oke, lanjut. Nah, baik kita mulai dengan getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik atau periodik melalui titik setimbang. Di sini gambarnya seperti ini anak-anak ya. Ini seperti bandul atau bandulan. Kalau kita kecil dulu kan sering main bandulan, itu seperti ini. Jadi kita ulangi, getaran adalah gerak bolak-balik atau periodik melalui titik keseimbangan. Pada gambar di samping, titik keseimbangannya adalah titik B. Nih titik B ya. Jadi kalau kita naik bandulan, kita tarik ke C sini, lewat B, sampai ke A, pulang ke B, dan seterusnya. Ya, titik setimbangnya di sini. Pada gambar di atas, ini kita perhatikan di sini, jarak antara A dan B, ini A dan B jaraknya ya, kita ukur pakai meteran atau garisan, atau B ke C dinamakan dengan simpangan. Ya, jadi dari C ke B atau B ke A ini dinamakan dengan simpangan. Apa itu titik setimbang? Titik setimbang adalah titik di mana simpangan yang dihasilkan oleh getaran membentuk sudut nol. Kita kembali ke layar sebelumnya ya.
di mana titik simpangan yang dihasilkan oleh getaran membentuk sudut nol. Nih, perhatikan. Dalam bahasa lain, ya, titik setimbang itu ketika benda ini tidak bergerak atau tidak menyimpang. Nah, jadi dia bendanya tetap berada di B sini. Di B sini bendanya tidak bergerak atau tidak menyimpang, atau dalam bahasa lainnya jarak antara B dan simpangannya 0, tidak ada jarak. Baik, berikutnya. Dalam melakukan getaran, suatu objek yang bergetar akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam. Simpangan terbesar suatu getaran dinamakan amplitudo. Ini anak-anak ya. Jadi ketika menyimpang, ya, menyimpang misalkan dari C ke B, B ke A, ini tidak selamanya jauh seperti ini. Tidak selamanya jauh. Atau mungkin bisa lebih jauh lagi, ya mungkin juga bisa lebih pendek lagi. Nah, simpangan dalam sebuah pergetaran ketika dia bergetar, maka ada yang titik terjauh, ya. Titik terjauhnya kita namakan dengan amplitudo. Lanjut. Pada gambar di atas, gerak bandul dari A ke B ke C ke B ke A merupakan satu kali getaran. Baik, kita terangkan anak-anak. Dari A ya, ini kita bicara satu getaran. Jadi dari A ke B ke C ke B dan ke A. Ini berarti satu getaran. Dalam bahasa lain ya, benda ini bergerak, berangkat, pulang. Ini baru satu getaran ya. Jadi kalau berangkat saja ini belum satu getaran, tetapi setengah getaran. Saya ulangi. Jadi satu getaran itu dari A berangkat ke sini, pulang lagi ke sini, baru satu getaran. Dalam melakukan satu kali getaran tersebut, bandul memerlukan waktu. Jadi berangkat pulang ini menggunakan waktu. Kita bisa ngukur pakai stopwatch atau jam, ya. Jadi berangkat pulang ini membutuhkan waktu getar. Waktu getar inilah yang disebut dengan period getaran. Jadi period getaran itu waktu satu getaran. Periode dan frekuensi, ini kita bicara tentang rumus ya anak-anak ya. Jadi pertama di sini ada tabel periode dan tabel frekuensi. Apa itu periode? Periode tadi kita sebut dengan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Periode di sini dilambangkan dengan T, jumlah getaran dilambangkan dengan N, F ini lambang dari frekuensi, dan T ini waktu bergetar. Di sini misalnya benda ini bergetar selama 1 sekon atau 1 detik. Ya, ternyata jumlah getarannya 2. Berarti 1/2 atau kata lainnya setengah. Jadi periodnya adalah setengah. Dalam rumus yang lain kita bisa terapkan ini, yang bawah ini, rumus bawah ini. Kemudian untuk frekuensi, jumlah getaran yang dihasilkan setiap waktu. Dalam bahasa lain, ketika dalam waktu 1 sekon atau 1 detik, benda itu bergetar berapa kali? Nah, ini ya, jadi frekuensinya itu bisa diperoleh dari jumlah getaran per waktu yang dibutuhkan. Misalkan jumlah getarannya 2 kali bergetar, waktunya 1 sekon. Jadi 2/1 sama dengan 2/1 sama dengan 2 ya. Jadi frekuensinya adalah 2. Dalam bahasa lain, benda ini memiliki frekuensi 2 atau bergetar sebanyak 2 kali dalam waktu 1 sekon. Rumus ini juga sama saja dengan keterangan F frekuensi, T period, N jumlah getaran. Baik anak-anak, kita lanjut gelombang ya.
Coba celupkan jarimu ke dalam gelas yang berisi air tenang. Apa yang terjadi? Ya, terjadi riak lingkaran pada permukaan air. Jadi ketika kita menyelupkan jari kita ke dalam air yang tenang, maka akan ada gelombang. Gelombang yang arahnya ke tepi membentuk lingkaran. Selanjutnya riak tersebut akan memancar, menyebar radial keluar. Itulah salah satu contoh dari gelombang. Gelombang adalah usikan yang merambat atau getaran yang merambat. Jadi getaran tadi sudah kita pelajari. Ternyata getaran ini bisa merambat atau berjalan. Nah, getaran yang berjalan ini atau yang merambat ini kita sebut dengan gelombang. Ini gambarnya gambar gelombang, gelombang laut. Selanjutnya, apakah medium ikut merambat bersama gelombang? Ya, medium itu alat perantara. Ya, medium itu alat perantara. Apakah medium ikut merambat bersama gelombang? Ya, ketika kalian mengamati gelombang air laut, apakah medium atau air lautnya ikut merambat bersama gelombang? Walaupun air laut tampak seakan-akan bergerak maju ke pantai, namun sesungguhnya tidak terjadi demikian. Selama selama gelombang bergerak ke pantai, air laut bergerak naik turun tetapi tidak bergerak maju bersama gelombang. Baik anak-anak, kalau kita melihat air laut ya, air laut ini misalkan di situ ada perahunya ya. Perahunya itu ketika ada ombak dia akan terlihat naik turun. Naik turun itulah sebenarnya airnya hanya bergerak naik turun. Tetapi ketika di pantai memang energi dari getaran tadi memang membawa air ke samping. Itu sebenarnya hanya di bagian tepi saja, tetapi di bagian tengah sebenarnya yang bergerak itu airnya hanya bergerak naik turun dan tidak ikut menepi. Yang menepi cuman energinya atau getarannya. Baik, kita lanjut gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu apa? Gelombang transversal itu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya tegak lurus, membentuk puncak dan dasar gelombang atau bukit dan lembah gelombang. Contohnya adalah gelombang laut. Nanti kita lihat di bagian gelombang laut ya. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambat dan getarnya sejajar, membentuk rapatan dan renggangan. Ini contohnya ya. Ini gambar seperti pir ya. Seperti pir ini kita namakan dengan selingki. Nah, selingki ini kalau kita tarik atau kita beri usikan atau kita getarkan maka akan terjadi getaran yang merambat. Terlihat di gambar sini ada yang renggang, ada yang rapat, ada yang renggang, ada yang rapat. Kita lihat arah panahnya, arah rambatnya ke kanan ya. Arah rambatnya ke kanan, arah getarnya juga ke kanan sehingga sama. Sama inilah dalam bahasa lain disebut dengan sejajar ya. Kita kembali ke gelombang transversal. Kalau gelombang transversal itu arah rambatnya misalkan ke atas, ya ini pakai tangan saya ini, arahnya ke atas, sedangkan arah getarnya ke atas, arah rambatnya ke samping. Jadi dalam bahasa lainnya, arah rambatnya dan arah getarnya tegak lurus. Nah, beda dengan yang sebelah sini ya, yang longitudinal tadi sama-sama ke samping. Kalau yang ini satu ke atas, satu ke samping. Dalam bahasa lainnya adalah tegak lurus. Contohnya gelombang air atau gelombang tali yang kita beri gelombang. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada materi bunyi. Ketika kalian melihat kilat cahaya petir,
beberapa saat kemudian kalian mendengarkan gemuruh guntur. Hal tersebut membuktikan bahwa keduanya adalah gelombang yang merambat. Menurut kalian, manakah yang merambat lebih cepat? Nah, anak-anak di bagian belakang sini ada gambar petir, anak-anak ya. Nah, kalau kita melihat petir, itu tidak bersamaan dengan suara halilintarnya. Ya, petir tidak bersamaan terdengar dengan suara apa? Yang kita lihat kilatnya ini tidak bersamaan dengan bunyi petir yang kita dengarkan. Kenapa ini? Nah, ini akan kita pelajari. Jadi, misalkan kita lihat petir, kemudian beberapa saat kemudian baru kita dengar suaranya. Kenapa ini terjadi? Nanti kita akan pelajari. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Longitudinal itu yang tadi ya, yang seperti selingki, ada rapatan dan ada renggangan. Yang merambat melalui medium. Jadi bunyi ini harus menggunakan medium atau menggunakan perantara. Kalau tidak ada perantaranya, dia tidak bisa lewat. Fenomena kilat dan gemuruh guntur yang terjadi secara bergantian membuktikan bahwa gelombang cahaya lebih cepat daripada gelombang bunyi. Bunyi merambat paling cepat pada medium padat, kemudian pada medium cair, dan paling lambat pada medium gas. Jadi bunyi itu bisa merambat pada medium padat, cair, dan gas. Dan yang paling cepat adalah medium padat. Ini gambar gamelan anak-anak ya. Gamelan ini penghasil bunyi. Ya, penghasil bunyi. Ini misalnya ada gambar gong ini ya. Jadi gong ini selain merambat ke udara ya, sampai ke kita, dia juga bisa merambat ke sampingnya. Nih, ke samping gong sini. Dan ini lebih cepat merambat melalui gongnya ini lebih cepat ya. Pembagian bunyi berdasarkan intensitas frekuensi atau berdasarkan banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi, bunyi dibagi 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang paling kecil frekuensinya disebut dengan infrasonik. Apa itu infrasonik? Bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Dapat didengar oleh jangkrik dan anjing, jadi kita tidak bisa mendengar. Jadi telinga kita terbatas, tidak bisa mendengar bunyi yang infrasonik maupun yang ultrasonik. Kita hanya bisa mendengar bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik itu apa? Bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz ini yang bisa kita dengar. Di bawah ini tidak bisa didengar, di atas ini juga tidak bisa didengar. Yang di atas ini termasuk bunyi apa? Bunyi ultrasonik, bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Tidak bisa didengar oleh kita, tetapi ada hewan yang bisa mendengar, yaitu contohnya kelawar dan lumba-lumba. Berikutnya di sini ada sistem pendengaran manusia. Seperti apa sehingga kita bisa mendengarkan bunyi atau suara? Di sini ada gambar telinga kita, dari mana suara masuk atau bunyi masuk. Dari ini, dari melalui lubang. Ya, ada daun telinga kita, ini antena untuk menangkap gelombang. Kemudian bunyi dimasukkan ke sini, di sini ada gendang telinga. Gendang telinga ini akan bergetar ketika ada bunyi. Ketika ada getaran, dia akan bergetar. Nah, getarannya ini diteruskan ke sini nih. Nah, di sini ada tulang-tulang kecil ya. Tulangnya ada namanya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Di sini diteruskan oleh tulang-tulang ini. Kemudian diteruskan ke sini ada rumah siput atau koklea. Nah, di sini diteruskan ke sini, kemudian diteruskan ke saraf sampai ke otak dan ditangkap oleh otak kita sehingga kita dapat
mengerti bunyi apa yang sedang kita dengar. Oke, lanjut. Hubungan bunyi dengan frekuensi dan amplitudo. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang frekuensi dan amplitudo. Apa itu frekuensi? Apa itu amplitudo? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terbesar dalam getaran. Semakin besar frekuensi suatu bunyi, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, semakin kecil frekuensi suatu bunyi, maka semakin rendah bunyi yang dihasilkan. Anak-anak kalau belajar kesenian ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini dari do pertama sampai do kedua kan beda ini. Beda frekuensinya. Sehingga suaranya juga beda ya. Semakin besar frekuensi, semakin tinggi suaranya atau semakin tinggi nadanya. Nah, ini kalau kita bicara frekuensi. Kemudian kalau amplitudo, apa bedanya? Semakin besar amplitudo yang dihasilkan, maka suaranya akan semakin keras. Jadi kalau anak-anak teriak, ya suaranya keras, itu bukan frekuensinya yang tinggi, tetapi amplitudonya. Amplitudonya tinggi sehingga suaranya keras. Kalau amplitudonya kecil, maka suaranya menjadi pelan. Pelan. Lanjut. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu objek karena objek lain yang berfrekuensi sama. Anak-anak, ini ada gambar kereta. Apa yang terjadi di sini juga ada gambar rumah ya. Apa yang terjadi ketika kereta ini lewat sambil berbunyi, yang terjadi dengan rumahnya apa ini kira-kira? Nah, jadi kira-kira di sini mungkin kacanya akan berbunyi atau ikut bergetar ya. Padahal dia tidak dipukul atau tidak digetarkan. Getaran di rumah ini ya berasal dari getaran kereta ini. Baik, resonansi ini terjadi ya menurut keilmuannya ketika dia memiliki frekuensi yang sama. Ya. Ketika memiliki frekuensi yang sama sehingga dia bisa ikut bergetar. Bagaimana resonansi yang terjadi pada kata nih? Jadi kata itu ketika bersuara ya sebelum dikeluarkan dia di dalamnya ada resonansi sehingga suaranya tampak merdu, tampak mengaung dan tampak keras. Begitu juga manusia. Jadi kalau manusia itu ketika ngomong dia pakai resonansi, maka suaranya akan lebih keras dan lebih bagus. Kapan suara manusia bisa beresonansi dengan bagus? Ketika kita bersuara sedangkan mulut kita atau perut kita dalam keadaan tidak penuh. Ya, jadi kalau penuh maka suaranya akan tidak beresonansi dan lebih jelek. Oke, terima kasih, thank you anak-anak peserta didik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini dengan topik yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, terima kasih. Berarti salam. Sini arah. Gelagap ngomongnya. Lalu, orang nanti mana? Wes. Oh,